Terus tuh mau kira ngapain nelpon terus keluarga gitu. Katanya dia dapat berita di TikTok, dia dapat isu viral ada pembagian beras di desa sana gitu. Dia suruh kalau ntar lewat jangan diambil ya, jangan diambil, ibu takut gitu dia. Ini canang dari kita berdua dari tim. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa kembali sama Lohde di podcast Bawaslu Kabupaten Badung. Nah, sekarang kita ditemenin dua narasumber spesial, yaitu Mbak Armini dan Mbak Yeni. Ayo tepuk tangan. Oke, sebelumnya karena Mbak Yeni sama Mbak Armini itu belum pernah ke podcast Bawaslu Kabupaten Badung, yuk kita perkenalan dulu. Silahkan dari Mbak Yeni. Halo, saya Yeni Astuti dari Mengui. Saya staf pendukung di Bawaslu Kabupaten Badung. Halo, nama saya Nyoman Armini. Saya selaku staf pendukung di Kabupaten Badung. Oke. Aduh, kita santai aja ya, kita ya. Iya. Kita kayak ngobrol biasa. Iya. Kita sekarang ngegosip. Oke, kan kita udah perkenalan nama. Boleh nggak kita tuh tahu Mbak itu sebelum di Bawaslu di mana kayak gitu ya? Mungkin dari mana nih dulu nih? Mbak Yani dari dulu ya. Sebelum saya kerja di sini, saya dulu bekerja di Rumah Sakit Puri Raharja. Itu tempatnya di Jalan WR Supratman, Denpasar. Saya di sana juga kerja sebagai cleaning service, kerja shift-shiftan. Oh gitu. Ada si pagi, siang dan malam. Terus Mbak pagi siang malam gitu sih? Enggak, sehari itu satu shift. Misalnya gitu. sekarang pagi 2 kali, siang 2 kali. Tapi kita yang cewek-cewek enggak ngambil malam ya. Cuma 2 shift aja. Khusus untuk cowok baru ngambil malam. Oh gitu, berarti 2 shift tuh 8 jam gitu? 8 jam. Oh gitu ya. Kirain semua shift diambil. Enggak. Kayak di Bawaslu gitu. Iya. Kalau pas lagi sibuk-sibuk. Oke, kalau Mbak Armini dulu sebelum di sini di mana? Dulu saya kerja di OCK namanya Oncengkuang Garment di Dalung Grahap. Itu garment berarti. Terus Mbaknya kerjanya ngapain gitu? Di produksi, jarit, instalasi lampu. Wow, berat banget. Dari jarit ke instalasi lampu tuh kayak beda gitu. Kita harus ngambil pekerjaan itu sama. Terus bisa semua belajar. Oh my god, berarti terlatih ya berarti ya dari sini tuh. Oke, terus gimana sih di compare nih, dibandingin antara kerja di tempat lama sama kerja di Bawaslu dulu pertama kali tuh kayak nge-lag nggak? Gini kan ini di pemerintahan ya pasti beda lah gitu. Ada tamu-tamu yang biasanya harus diperhatikan lebih gitu kan ya. Coba mungkin pengalamannya Mbak dah dulu. Dulu kalau saya tuh nggak pernah ketemu tamu-tamu yang dari Pemda itu kan nggak pernah. Paling kita itu join sama klien-klien gitu. Oh iya. Hotel gitu-gitu tuh. Kalau sekarang tuh kan beda lah kesannya kita di sini. Yang bedanya tuh gimana tuh? Dulu saya tuh ketemu cuma sama klien cuma disuruh nunjukin di mana masangnya gitu. Kalau sekarang kan harus kita tuh nyapa gitu. Senyum salam sapa. Iya, terus Kalau mau sendiri biasa aja sih, tergantung tamunya. Kadang tamunya ada yang ramah, ada yang gini cepet-cepet buru-buru gitu. Tergantung gini ya, menyikapi aja. Oh iya, maksudnya buru-buru tuh kan di sini memang ya pasti semuanya tuh buru-buru gitu kan. Iya. Nah kalau di rumah sakit itu kan biasanya ada tamu komplain kebersihan kayak gitu, pernah nggak sih ngalamin? Pernah, tapi kalau sudah komplain kebersihan langsung biasanya ke leader dia. Oh gitu. Leadernya yang turun tangan langsung beri ceramah pada gininya. Mau pernah kena ceramah? Pernah, karena kita kan kerja bertim di sana deh. Oh iya. Berarti kesalahan Mbok juga bukan kesalahan Mbok total ya, tim ya kita tim kan. ya. Kalau di sini berdua aja ya. Ya, berdua. Terus plusnya kerja di sini tuh gimana tuh?
kita itu ya nilai negatifnya sih bagi Mbok yang udah berumah tangga dapat libur lebih, hari raya libur gitu. Kalau Dulu di sana atau di sini, Oh, di sini. iya. Oh, gitu. Justru ya. Dan lebih nyaman lah kerja di sini. Oke, kalau Mbak Kalau libur tuh sama aja sih, karena kita kan pakai hitungan 5 hari kerja juga gitu. Tapi kalau di sini tuh lebih nyaman, kita pokoknya banyak lah yang dulu kita nggak kenal yang namanya kepolisian, jadi kenal gitu. Banyak lah gininya, hal positifnya. Oh, iya, syukurlah. Kalau sekarang nih kan kita udah selesai tahapan juga, kita mulai ada gaya di rumah kan ya, apa sih? Odalan-odalan, terus ntar lagi ada nyepi gitu. Persiapannya udah di rumah apa udah melasti atau belum gitu? Untuk melastinya sih besok deh pada tanggal 26 Maret dia diambil. Kalau persiapannya udah diambil sama mertua. Oh, persiapannya dia belum apa ya gampang, nggak apa-apa, iya. nggak apa-apa kan kerja atau gimana iya. ya kan, gitu resikonya teman-teman, sahabat Bawaslu. Jadi kalau di balai itu selain kita wanita ini bekerja di kantoran, kita juga punya peran selain sebagai ibu misalnya, kalau bagi yang udah menikah itu juga kita punya peran di sosial gitu untuk ngayah apa sih, banyak perlengkapan upacara kayak itu pekara gitu kan. Nah itu kita kewajibannya kita tuh berat banget sih sebenarnya ya. Kita belum nikah aja, kan belum nikah nih sama Mbak Armini aja, belum nikah aja lumayan berat ya Mbak ya, apalagi udah nikah gitu kan. Oke, ngomong-ngomong soal hari raya nih ya, aku mau ngetes. Kira-kira Mbak Yani sama Mbak Armini ini bisa nggak sih buat canang? Bisa nggak sih buat canang? Bisa, kalau sebatas canang masih bisa. Kalau Banten Caru baru nggak mau bisa. Banten Caru tuh susah ya jelas sih. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini aku punya. Ini janur, teman-teman. Janur ini kalau di bahasa Balinya namanya busung ya, sahabat Bawaslu. Di Bali itu kita ada banyak banget jenis-jenis upakara ya. Tapi upakara itu maksudnya alat-alat untuk persembahyangan. Salah satunya itu canang yang akan kita buat sekarang. Canang ini kayak di setiap acara, kayak ini kan kayak minimal gitu ya, minimal tuh pasti ada canang gitu. Makanya kita sekarang kita akan membuat canang perkenalan. Nah selain itu juga kita ngobrol-ngobrol ya, nih ada bahan janurnya, terus nih ada cutternya. Kalau dulu guys waktu aku kecil ya kita tuh pakai pisau, pure pakai pisau. Sekarang tuh enakan pakai cutter. Siapa yang di rumah pakai cutter? Saya juga pakai cutter kayak gitu. Lebih tajam ya. Udah berubah berarti zamannya. Siapa yang mau nues itu maksudnya motong-motong, nukir kayak gitu teman-teman, sahabat Bawaslu. Terus ini juga, ini kalau biasanya kita sebut ini kacep ya. Itu udah dulu untuk proses menjahit janur-janur itu kita pakai semat namanya. Semat itu kayak stik bambu ya, iya kan, bambu kan, Iya. semat itu, ya kan. Nah stik bambunya itu, tapi sekarang kebanyakan orang pakai jepret, ya kacep lah, jepret lah apa, yeah. Gitu biar teka apa ya? Biar praktis dia. Ya, biar praktis, benar. Oke, ini siapa bagiannya boleh? Iya. Mbak. Ngapain tuh Mbak, ceritain sama sahabat Bawaslunya? Kita mau nues canang. Oke, nues canang. Nues itu apa sih Mbak? Motong kan? Oke. Oke, kalau gitu pertanyaannya kita ke Mbak Yani dulu ya. Soalnya kalau nues itu lumayan berbahaya kalau nggak fokus karena Iya, pakai cutter ya. Mbak, selama pemilihan nih, sebelum Mbak join di Bawaslu, apakah Mbak pernah dengar istilah Bawaslu itu? Bawaslu itu apa gitu? Mbak udah tahu sebelumnya atau gimana gitu?
Kalau mau tahunya Bawaslu itu tim pengawasan dari pemilu. Itu aja sih yang mau tahu. Tapi untuk mendalami itu mau kurang tahu. Oh gitu. Di masyarakat Mbak pernah nggak? Ada Bawaslu nih gitu tuh. Pernah nggak ada? Enggak, nah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh gitu. Oke. Mbak, kan waktu ini kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Terus ada kita cerita kan. Ada hoax nih yang berkembang di masyarakat. Boleh mau ceritain hoaxnya itu gimana? Awalnya gimana tuh? Awalnya pas itu mau kan kerja sore. Terus tuh ditelepon lah sama adik sama ibu berkali-kali. Kerja di sini kan? Iya, udah kerja di sini kerja sore. Terus tuh mau kira ngapain nelpon terus keluarga gitu. Katanya dia dapat berita di TikTok. Dia dapat isu viral ada pembagian beras di desa sana gitu. Dia suruh kalau ntar lewat jangan diambil ya, jangan ambil, ibu takut gitu dia. Oh, udah tahu berarti bahwa ngambil itu nggak boleh juga gitu. Karena keluarganya Mbok itu emang perhatian kayak gitu sampai berulang kali terus ditelepon jangan pernah diambil ya, jangan pernah diambil gitu. Mbok gimana responnya tuh, Mbok? Mbok takut sih sebenarnya nanti ada salah satu anggota kalau nggak dikasih tahu tuh ngambil, dia Mbok kan takut nanti ada masalah gitu. Terus telepon jadinya Mbok dengar di sini juga ada katanya sengketa pembagian itu, mau langsung telepon ya jangan katanya ambil jangan gitu ya, saling bilangin lah. Bener. Tapi itu ternyata sebenarnya hoax yang belum ada pembagian beras itu gitu. Oke. Siapa sih yang bilang nggak boleh ngambil tuh siapa? Dari Mbok kah sendiri yang bilang jangan diambil? Dari ibunya Mbok yang bilang. Ibunya Mbok. Ya. Kok tahu ibunya Mbok itu umur berapa sih? Ibunya Mbok tuh ada sekitar 50-an tuh. Dia emang gini takut ya berita-berita gitu deh. Iya. Positif sekali ya, Iya. benar. Terus setelah kejadian itu tuh ada nggak lagi berita? Enggak sih mau dengar cuma hari itu aja. Cuma hari itu aja. Terus kalau Mbak Armi ini di sekitarnya pernah dengar nggak kejadian serupa gitu? Kalau di saya sih nggak pernah gitu, belum pernah sih. Pas kerja di sini tuh tahu tuh gara-gara di media sosial. Media sosial? Iya. Tahu apa nih? Pembagian beras gitu-gitu tuh tahunya di media sosial. Oh, nggak di sekitarnya nggak ada kejadian ada. serupa. Oh ya, kayak amplop serangan fajar gitu ada nggak? Nggak pernah sih. Gitu. Nggak pernah ya. Syukurlah ya. Tapi kalau misalnya nanti siapa tahu pernah gitu ya pasti Mbak harus bilang lah itu bahwa nggak boleh nerima gitu ya Mbak ya. 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 Terus sekarang aku mau nanya nih kalian berdua nih, kalau misalnya bagi sahabat Bawaslu tuh sekarang udah kenal Bawaslu, terus kesannya tuh gimana setelah mengenalkan kayak tadi tuh istilahnya sebelum kita tahu Bawaslu kesannya bagaimana, sekarang setelah tahu Bawaslu kesannya kayak gimana? Mau duluan. Kesannya Mbok Bawaslu itu kan pengawasan. Terus tuh kayak gini deh, kalau ujian tanpa pengawas itu kan pasti kita curang ya. Iya, pasti nyontek gitu. Iya. Kan kalau udah pengawasnya lengah kita pasti nyontek. Kalau pemilu tanpa Bawaslu gitu dah mungkin. Itu. Oke, kalau Mbak Armin nih, sekarang gimana tuh? Mbak, Mbak buat berapa canang, Mbak? Satu, kita kan buat satu ini. Oh, itu canang apa Mbak buat? Canang sari. Canang sari. Satu Mbak buat? Iya. Disclaimer, sahabat Bawaslu, saya tuh gak ngerti juga buat canang ya. Jadi, itu buat satu ya canangnya? Iya. Butuh 5 ya? 6 deh. Berarti canang besar nih? Enggak sih, canang biasa aja. Ya tergantung daerah teman-teman. Kalau di daerah itu sudah termasuk besar. Udah boleh ditanya deh. Taruh dulu. Sabar. Takutnya kena pisau tangan. Hati-hati guys. Buat kayak gini tuh hati-hati. Terus itu apa Mbak yang udah Mbak potong?
Ini dah ntar mau dipakai, ini pakai gonjernya. Coba liatin ke sahabat Bawaslu, Mbak. Nih, saya juga nggak ngerti. Beda daerah beda gini. Beda daerah, beda Beda canang ya. Beda canang. Kalau di daerah saya simpel aja. Kayak canang sari biasa. Oke, itu apa? Sebenarnya. belum. Wih. Dulu. Mbak, dulu kan Mbak taunya Bawaslu itu kayak sebuah lembaga aja. Mbak tahu pimpinannya ada banyak. Saya cuma tahu pas disuruh ke sini interview, saya kira pimpinannya Pak Kase aja. Karena dia yang interview, saya mikir kayak di rumah sakit, dia yang interview, dia yang bos saya gitu aja. Oh iya. Ternyata di sini pimpinannya Ya, ada banyak. Ada banyak. Di sini tuh kan pimpinannya 3, Mbak. Ada daerah yang pimpinannya sampai 5. Ya, Tahu tapi nggak? saya tahu, tapi saya nggak ngerti juga bagian-bagiannya itu Kak Subag saya nggak tahu dulu, komisioner nggak tahu gitu, ketuanya mana gitu. Oh ya, sekarang udah tahu ya. Udah tahu semua. Mbak apal semua divisi, Mbak? Apal. Oh ya, kita punya 3 divisi di sini. Ya, divisi pertama yang Mbak tahu apa? SDM, P3S, HP2H, sama Humas. Ya. Oke. Ini pakai gonjernya deh. Oh iya. Ini mau Oh lagi dijahit. Iya, sekarang kita aja yang udah luar. jepret ya. Iya. 1. Kenapa butuh enggak 2. tek gitu cepet? Oh, kan cepet banget. Kita butuh 2. 1 aja, Bu. 1 aja. Mbak, ayo nah. Jawab, Mbak. Kesannya abis tahu Bawaslu tuh gimana? Saya tahu Bawaslu tuh saya tahunya Panwas dulu. Oh, Panwas. Ya karena ada teman yang ikut jadi Panwas. Tuh, saya tanya apa itu Panwas? Pengawas pemilihan umum gitu. Itu kan diadakan dulu setahu saya 5 tahun gitu. Terus saya nggak tahu ada badan pengawasnya, kantornya gitu. Itu saya tahu dari teman juga pas kesini. Saya tahunya cuma ada pimpinan 1 emang saya tahunya Pak Kase gitu. Setelah masuk ke sini ternyata banyak pimpinan. Iya, ya. Terus menurut Mbak ya, di Bawaslu ini penting nggak sih, Mbak? Bagi kita penting sih, karena kalau nggak ada pengawas kan gini jadinya, kalau ujian aja nggak ada pengawas pasti kita curang gitu. Tidak, itu template sekali. Ayo alasannya yang lebih kreatif dong. Apa mau ya? Segini ya. Ih, cepet banget. Aku aja nggak secepat itu. Kan emang cepat ini dia. Oh, emang cepet ya. Oh, berarti Iya. aku yang lambat ya. Keren banget. Itu apa? Ngapain mau gitu? Ini dah yang buat bulatnya ntar. Oh gitu. Ya makanya itu dah tak bilang. Oh, beda-beda ya, benar-benar. Ya. Ini susunan di atasnya. Di bulatnya gitu. Jadi gitu Sobat Bawaslu, proses buat canang itu makan waktu juga, cuman setiap daerah beda-beda memang. Nah, beginilah keriutan dari perempuan-perempuan di Bali gitu. Selama ini Mbak kerja di Bawaslu, ada nggak kayak keluarga mengeluh mungkin perannya di rumah berkurang kayak gitu? Kalau saya enggak sih, karena saya kan belum berkeluarga di sini. Kan itu diambil sama ibu langsung. Ibu nggak komplain? Enggak sih, punya ipar juga, ipar enggak pernah komplain sih. Oh iya. Apa sih? Mungkin karena Mbak belum menikah ya, jadi kayak kesannya belum punya tanggung jawab penuh di situ gitu. Atau jangan-jangan Mbak yang bisa membalance waktu antara kerjaan sama ngayah gitu, Mbak? Kalau ngayah STT itu jarang sih. Paling kalau ngayah Banjar, kalau ipar enggak datang bulan baru saya yang gantiin deh gitu. Kalau Mbak Yan, apa nih persiapan untuk nyepi, Mbak? Nah, semua udah siap deh, pas libur Wih, mau ambil semuanya. gitu ceritanya. Ya, tinggal layap-layap aja.
Oh berarti udah nanding gitu? Sudah komplit semua. Tinggal dibawa ke pura, diaturin gitu aja. Berarti Mbok balance antara kerjaan sama di rumah itu ya ambil ketika libur. Iya, bareng-bareng berdua. Nanding itu, sahabat Bawaslu, nanding itu maksudnya kan ini janurnya udah dibuat tuh. Habis janurnya udah dibuat, kita istilahnya ada nanding. Nanding itu kayak ngasih bunga atau buah untuk disajikan seperti itu. Ya, bisa. Udah, habis. Oh iya, bentar ya. Ada, tenang aja. Kalau Mbak Arminian gimana di rumah? Apakah sudah selesai persiapan nyapinya? Udah mau tanding, udah semua, udah tinggal membantukan karena ibu kan dia nggak kerja, dia diem di rumah aja, jadi ibu ngerjain semua. Jadi semua anggota keluarga ikut ya Mbak ya? Iya. Berperan. Wah itu mah bagus banget sana ya. Mohon maaf yang kita aturin di kantor juga nggak seheboh itu ya. Wow cantik sekali, tada. Harusnya isi nih di pinggir karena kan waktunya dikit. Apa isiin apa tuh? Ini isi di pinggirnya ini isi Variasi. variasi. Variasi gitu. Coba ngomongin ke sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu gitu. Nah, sahabat Bawaslu, ini canang dari kita Nah, berdua. Yeay. dari tim Kamu Kasih Saji. tahu lah sahabat Bawaslu tuh apa sih gunanya canang, biasanya dipakai kapan aja gitu. Ini canang sari namanya, digunakan untuk ke pura bisa, maturan sehari-hari bisa, tapi kalau pakai sehari-hari ini terlalu mewah sih. Ya biasanya hari-hari penting kayak odalan gitu dipakai dia, kayak ini nyepi gitu. Kan ke pura kita melasti, inilah yang dipakai. Tuh, iya keren. Jadi di atasnya itu bunga ya. Nah, kita nanding tuh kalau saya yang nanding sesuai arah mata angin. Oh sesuai arah mata angin gimana tuh? Kalau di selatan merah, kalau di utara hitam, kalau di barat kuning, kalau di timur putih, di tengah-tengah itu rampe. Rampe itu sahabat Bawaslu maksudnya kayak pandan gitu kan? Iya. Pandan terus cuman itu yang daun kan? Iya. Ya, sisanya bunga. Nah kalau bunga hitam tuh biasanya diganti pakai apa Mbak? Bunga hitam kan ada. Hitam Kan ada bunga selang. Selang kan warnanya hitam. selang tuh apa? Bunga Bunga yang selang. bisa dipakai obat. Oh iya. Oh aku biasanya ganti pakai warna Boleh. Boleh ya? Oh, iya, gitu. Dah gitu aja mungkin podcast kita pada hari ini. Terima kasih ya Mbak Yeni sama Mbak Armini udah mau jadi narasumber dalam podcast kita. Terima kasih sahabat Bawaslu, sampai jumpa. Ya, ore,